Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti obrolan seru bersama kami. Selamat datang di podcast yang akan menemani kalian dengan berbagai informasi menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat. Pada episode kali ini, kita akan membahas olahraga yang tidak hanya mengajarkan bela diri, tetapi juga membentuk karakter dan pola hidup sehat. Yap, benar sekali, kita akan membahas taekwondo. Kalau mendengar kata taekwondo, apa aja sih yang langsung terbayang di pikiran kalian? Tendangan tinggi, gerakan yang cepat, atau atlet-atlet hebat yang sedang bertanding di area? Sebelum memulai podcast, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vina Maulida Hasana dan teman atlet taekwondoku. Halo, aku Himalaya Putri Jangkaru. Halo Hima. Sebelum membahas pola hidup sehat ala atlet taekwondo, kita kenalan dulu nih dengan taekwondo. Himalaya, jadi kalau boleh tahu, apa sih taekwondo itu? Iya Vina, jadi taekwondo itu seni bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Nah, dia itu biasanya dikenal dengan teknik tendangan cepat. Nah, selain mengajarkan kemampuan teknik, kita juga diajarkan bagaimana memiliki rasa disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Maka dari itu, banyak atlet taekwondo yang memiliki pola hidup yang sehat dan teratur. Wah, menarik sekali ya. Nah, kalau boleh tahu, taekwondo itu kan ada kayak tingkatan sabuk gitu ya, Hima? Iya benar. Nah, itu apa aja sih tingkatan sabuknya? Ya, jadi sabuk dalam taekwondo itu menunjukkan pengalaman, misalnya dia udah seberapa jauh, seberapa lama dia udah taekwondo. Nah, untuk tingkatan sabuknya di sini ada dari sabuk putih, kuning, kuning strip hijau, hijau, hijau strip biru, biru, biru strip merah, merah, terus merah strip hitam dan hitam. Itu paling terakhir, hitam. Jadi dia paling tinggi, gitu. Kita biar naik ke level sabuk yang tinggi itu gimana sih, Mak? Jadi biasanya dalam setahun itu akan diadakan kayak 2-3 kali UKT, ujian kenaikan tingkat. Jadi di situ tuh akan diuji apa yang udah kita latih di tempat latihan gitu. Jadi mulai dari kayak tekniknya kayak gimana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya lulus itu akan naik ke tingkat selanjutnya kayak gitu. Apa sih yang paling berat kalau misalnya kita tuh mau naik level gitu? Ya palingan kalau di taekwondo itu ada yang namanya menghafal jurus. Nah itu tuh lumayan banyak biasanya. Jadi mungkin untuk kayak yang anak kecil itu rada susah untuk menghafal gitu. Jadi itu paling yang bikin ribetnya di situ sih. Kalau misalnya nih, pas kita lagi ujian tadi, terus kitanya nggak lulus, itu bakalan gimana sih, Hima? Ya, biasanya akan ada remedial, jadi diulang lagi ujiannya, terus baru nanti bisa naik ke sabuk yang lebih atas lagi. Hima sekarang sabuknya warna apa? Iya, saya sendiri sabuknya warna hitam sekarang. Saya kurang lebih udah 12 tahun di taekwondo, jadi ya saya alhamdulillah sekarang udah sabuk hitam. Hebat. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa aja nih penjuaraan atau kejuaraan yang pernah Hima ikuti? Ya, mungkin untuk yang paling tinggi itu ada, saya pernah mewakili Banten di kejuaraan wilayah yang dilaksanakan di Jogja pada tahun 2023 kalau nggak salah. Habis itu yang paling terakhir ada Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang ke-11 yang dilaksanakan di Kota Tangerang. Saya dapat juara 2 di situ. Wah, keren sekali ya Himalaya ini. Kalau denger ya, kalau atlet taekwondo itu kadang tuh ada tuh yang disuruh nurunin berat badan biar kayak lombanya tuh sesuai berat badan kan kalau lomba taekwondo. Tantangannya apa nih kira-kira kalau biar kita tuh harus nurunin berat badan tuh gimana sih, Mak? Jadi mungkin kalau misalnya nih kan taekwondo itu berdasarkan berat badan ya. Iya. Jadi pasti kita tuh punya acuan gitu, berat badan kita tuh segini. Nah biasanya untuk orang yang berat badannya lebih, itu kan pasti ada dikurangin kan. Jadi biasanya dengan kita bisa lari kayak gitu. Terus habis itu pola makannya dijaga sih, yang terpenting itu. Karena kalau misalnya kita pola makannya acak-acakan ya udah berat badannya kayak nggak ketolong gitu, jadinya pasti overweight kayak gitu. Kalau misalnya nih kita udah ditentuin sama coach buat misalnya targetnya 45 kilo, tapi pada saat perlombaan kita nggak sampai di 45 kilo itu, kira-kira itu bakal diapain sih? Iya, jadi biasanya tuh
H-1 sebelum pertandingan itu kita disuruh untuk timbang berat badan dulu nih. Nah, misalnya kan tadi dia ngelewatin itu ya. Nah, biasanya itu akan ya itu disuruh nurunin kayak tadi jogging gitu misalnya sambil pakai sauna atau ya pokoknya sampai berat badannya di hari itu turun kayak gitu. Baru boleh tanding. Soalnya kalau misalnya belum turun ya belum boleh tanding nantinya. Oh, berarti gagal gitu ya? Iya. Iya, benar. Dengar katanya kamu tuh pakai jaket yang sauna gitu, yang panas gitu kan ya, biar ngeluarin keringat-keringat. Pernah nggak sih ngerasa mual, muntah gitu pas pakai jaket? Iya, kalau saya sendiri, saya kan gak begitu ke sana ya, kayak berat badan. Mungkin kalau ngelihat pengalaman dari teman-teman itu sering karena ya dipaksa untuk turun berat badannya di hari itu juga itu kan pasti susah. Maka dari itu emang seharusnya diturunkan berat badannya itu dari jauh-jauh hari. Makanya pola makannya harus diatur, dijaga, pakai gizi yang seimbang. Terus habis itu ya pokoknya jangan terlena lah gitu. Jangan mentang-mentang misalnya masih jauh harinya jadi makannya sembarangan kayak gitu. Jadinya nanti malah ya kayak gitu tadi, malah nurunin pas hari H. Itu nggak bener-bener apa merugikan banget. Ya, merugikan banget ya. Ya, pasti kayak kita juga nggak lomba tuh menyakitkan. Iya. Sekali. Ada gizi seimbang. Nah, gizi seimbang menurut anak taekwondo itu pakai apa sih? Sebenarnya gizi seimbang itu ya seperti buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan. Kita juga makan vitamin. Nah, terus kan kita di sini latihan tuh hampir setiap hari. Jadi Setiap hari ya. bener-bener yang namanya istirahat yang cukup juga diperlukan di situ. Terus pola makan tuh dijaga banget. Nggak boleh makan sembarangan kayak yang pedes-pedes itu kalau bisa janganlah gitu. Karena sejujurnya itu mempengaruhi bagaimana cara tubuh kita bekerja juga untuk latihan gitu. Terus abis itu paling kayak tidur yang cukup tuh diperlukan karena untuk pernapasan juga. Karena kan misalnya kita kan ada daya tahan ya di sini kan. Karena pertandingan tuh jarak waktunya lumayan lama gitu. Jadi harus kuat gitu ya. kan. Nah, Hima ini kan posisinya masih sekolah ya? Iya. Masih SMA nih, di kelas 10. Iya, betul. Nah, itu gimana sih Hima cara bagi waktunya antara kamu sekolah dengan kamu latihan? Karena tadi pas aku dengar kata Hima tiap hari latihan. Nah, gimana cara bagi waktunya? Ya, jadi kan sekolah itu kan biasanya dari pagi sampai sore nih, Vina. Terus kalau di tempat saya latihan, itu latihannya setiap malam. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi saya biasanya ya bagi waktunya ya di pagi sampai sore saya fokus untuk belajar dan sekolah sama teman-teman saya ini. Lalu kalau semisalnya malam, saya fokus untuk latihan. Nah, biasanya kan ada tugas-tugas ya Vina ya. Itu lumayan menurut saya untuk bagi waktu di tugas itu emang lumayan rumit. Karena waktunya tuh kayak terbatas gitu. Jadi biasanya saya emang tidurnya rada malam untuk ngerjain tugas dulu habis pulang latihan itu. Sekali ya Himalaya Putri Jakarta ini. Oh ya Hima, tadi itu kan kata kamu ya kita tuh harus menjaga pola makan kita, terus kita bener-bener gizinya harus diatur, terus juga gimana caranya nih biar kita tuh harus kuat gitu sampai akhir pertandingan. Kalau boleh tahu motivasi apa yang Hima pegang dan gimana caranya biar Hima tuh nggak nakal gitu buat kayak misalnya gizi tadi, Hima makannya sembarangan, itu gimana sih biar kita tuh tetap makannya tuh tetap teratur gitu. Ya, kalau saya kan pelatih tuh biasanya sudah ngasih kepercayaan gitu ya ke atletnya untuk kamu tuh main di sini gitu. Nah, kalau prinsip saya itu adalah lakuin aja kayak dengan ikhlas gitu. Maksudnya adalah apapun yang kamu latihan secapek apapun itu pasti nanti akan ada hasilnya gitu. Hasil memuaskan Ya, betul. Terus tadi tentang yang makan-makan sembarangan atau kayak gitu, saya mungkin selalu ngejaganya dengan ngejaganya dengan cara ya saya memiliki tanggung jawab gitu. Saya sudah dikasih kepercayaan oleh Kota Cilegon misalnya untuk bertanding di sini gitu. Jadi saya harus ya menjaga pola makannya dengan baik juga biar saya stamina-nya nanti oke pas pertandingan. Terus habis itu saya bisa mendapatkan juara kayak gitu. Motivasinya bagus banget ya kalau boleh saya dengar-dengar di Hima. Mungkin
gitu aja sih aku tanyanya tentang taekwondo. Ya. Semoga motivasi yang kamu berikan hari ini nantinya kalau didengar teman-teman sekalian bisa memotivasi teman-teman semua untuk tetap menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, terus juga patuh nih ya sama omongannya. Nah ya betul sekali. Kalau teman-teman punya kebiasaan hidup sehat yang sering dilakukan atau ingin mulai menerapkannya, yuk tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya juga di kolom komentar. Terima kasih Maya. Terima kasih Vina.